Pada pagi hari setelah Natal tahun 1996, suasana di rumah keluarga Ramsey di Boulder, Colorado berubah drastis menjadi mimpi buruk. Seorang anak perempuan berusia 6 tahun, JonBenét Ramsey, ditemukan tewas secara mengenaskan di ruang bawah tanah rumahnya sendiri. Tubuhnya terikat, ada tanda-tanda kekerasan, dan sebuah surat tebusan misterius ditemukan di dapur. Kasus ini langsung menjadi sorotan nasional, dan kemudian global. Yang membuat kasus ini semakin mengerikan adalah identitas korban. JonBenét bukan anak biasa. Ia adalah seorang ratu kecantikan anak-anak, dengan wajah polos yang terpampang di banyak kompetisi. Dunia melihatnya sebagai simbol kepolosan Amerika, hingga malam itu. Semuanya berubah menjadi tragedi yang menakutkan. Sejak saat itu, penyelidikan berkembang menjadi labirin penuh misteri. Tuduhan saling dilontarkan, bukti-bukti menjadi membingungkan, dan teori konspirasi bermunculan satu persatu. Tapi, lebih dari 2 dekade berlalu, pembunuh JonBenét masih belum ditemukan. Siapa yang sebenarnya bertanggung jawab? Dalam video ini, kita akan mengupas tuntas kronologi malam kelam itu, mengurai bukti-bukti, menggali teori-teori, dan menelusuri kesalahan fatal dalam penyelidikan, dalam kasus yang menjadi luka abadi dalam sejarah kriminal Amerika. Malam Natal 1996, keluarga Ramsey merayakan dengan pesta bersama kerabat dan teman. Mereka tampak bahagia. JonBenét, si kecil yang dikenal ramah dan ceria, sempat tampil di depan tamu undangan. Semuanya tampak biasa, sampai keesokan paginya. Patsy Ramsey, ibunya, mengaku bangun sekitar jam 5 pagi dan menemukan surat tebusan 3 halaman di tangga. Surat itu mengklaim bahwa JonBenét telah diculik dan meminta tebusan sebesar $118.000, jumlah yang mencurigakan, karena hampir sama dengan bonus akhir tahun ayahnya. Panik, Patsy menelepon 911 dan melaporkan penculikan. Polisi datang, tapi rumah tidak langsung diamankan sepenuhnya. Banyak teman dan keluarga keluar masuk rumah, meninggalkan jejak. Menyentuh barang, sesuatu yang akan mengacaukan penyelidikan. Sekitar 7 jam kemudian, ayah JonBenét, John Ramsey, menemukan tubuh putrinya di ruang bawah tanah, dibungkus selimut putih, dengan tali di leher dan pergelangan tangan. Ia membawanya ke atas, menghancurkan potensi tempat kejadian perkara yang krusial. Sejak saat itu, banyak yang mulai curiga, ada yang tidak beres. Mulai dari isi surat tebusan, hingga bagaimana tubuh ditemukan. Apakah ini benar-benar penculikan yang berujung kematian? Atau pembunuhan yang disamarkan? Surat tebusan ini dianggap aneh sejak awal. Panjangnya 3 halaman, jauh dari kebanyakan surat penculikan yang biasanya singkat. Gaya bahasanya juga tidak biasa, mencampurkan ancaman dramatis dengan kalimat penuh emosi. Banyak ahli forensik linguistik menilai surat ini terlalu terencana. Bahkan sebagian besar isinya terdengar seperti kutipan dari film-film aksi Hollywood, seperti Dirty Harry dan Speed. Apakah ini bentuk pengalihan? Atau rekayasa? Yang lebih janggal, jumlah tebusan sebesar $118.000, hampir persis dengan bonus tahunan yang diterima John Ramsey dari perusahaannya. Angka ini terlalu spesifik, dan mempersempit kemungkinan pelaku eksternal. Sampel tulisan tangan dari keluarga Ramsey diambil. Namun, tidak ada kecocokan mutlak yang bisa digunakan sebagai bukti kuat. Surat itu seolah muncul dari ketiadaan, tanpa sidik jari yang bisa digunakan, kecuali milik Patsy dan para penyidik. Polisi mulai mempertanyakan, jika benar ini penculikan, mengapa tubuh JonBenét justru ditemukan di rumah? Mengapa surat begitu dramatis, dan siapa yang sempat menulis sepanjang itu tanpa ketahuan? Otopsi mengungkap hal mengerikan, JonBenét mengalami pukulan di kepala dan dicekik. Ada juga tanda-tanda kemungkinan pelecehan seksual. Tapi, tidak ditemukan bukti kekerasan dari luar rumah, seperti jejak kaki asing atau bekas paksa masuk. Tali pengikat di tubuh JonBenét dibuat dari tali yang ditemukan di rumah. Bahkan alat yang digunakan untuk membuat simpul, garrote, diyakini berasal dari kuas milik ibunya.
Ini membuat dugaan bahwa pelaku adalah orang dalam semakin menguat. Namun, tidak ada bukti DNA yang secara meyakinkan menunjuk kepada anggota keluarga. Sampel DNA asing ditemukan di pakaian dalam John Bennett, tapi tidak pernah cocok dengan siapapun, termasuk para tersangka. Di sisi lain, kesalahan polisi dalam mengamankan TKP sangat fatal. Banyak barang bukti yang terkontaminasi. Foto-foto tidak diambil dengan benar. Bahkan investigasi awal lebih banyak dipengaruhi oleh opini media ketimbang prosedur forensik. Akhirnya, bukti-bukti yang bisa memecahkan misteri justru terbuang. Polisi kehilangan momentum. Sementara itu, masyarakat dan media mulai berspekulasi, menyebarkan teori demi teori. Publik mulai curiga pada keluarga Ramsey, terutama Patsy, sang ibu. Banyak yang merasa ekspresi dan sikapnya saat wawancara terlalu dibuat-buat, seolah ada yang ditutupi. Salah satu teori paling populer adalah bahwa Patsy secara tidak sengaja membunuh John Bennett, mungkin karena John Bennett mengompol di malam hari, dan amarah sesaat berubah menjadi tragedi. Surat tebusan ditulis untuk menutupi kejadian sebenarnya. Teori lain menyebutkan bahwa kakak John Bennett, Burke Ramsey, yang saat itu berusia 9 tahun, mungkin secara tidak sengaja melukai adiknya, dan orang tuanya kemudian menutupinya. Namun teori ini sulit dibuktikan, dan Burke sendiri membantah keras dalam wawancara-wawancaranya. Meski tidak ada bukti konkret, keluarga Ramsey tetap menjadi pusat perhatian selama bertahun-tahun. Media membombardir mereka, opini publik terbelah. Tapi hukum tak pernah bisa menyentuh mereka, karena tidak cukup bukti. Pada akhirnya, ini jadi salah satu contoh paling kelam tentang bagaimana keluarga korban bisa berubah menjadi tersangka, bukan karena bukti, tapi karena tekanan publik dan kesalahan penanganan sejak awal. Selain keluarga, ada beberapa tersangka lain yang sempat diperiksa. Seorang guru sekolah yang mengaku membunuh John Bennett sempat ditahan, tapi ternyata pengakuannya palsu. Tidak ada bukti fisik yang menghubungkannya ke TKP. Ada juga teori tentang intruder, seseorang yang masuk melalui jendela bawah tanah. Namun, jendela itu terlalu kecil dan bersih dari debu. Bahkan sarang laba-laba di sekitar jendela tidak terganggu. Mungkinkah benar ada orang luar? Para penyelidik swasta dan jurnalis investigatif terus mencoba menggali informasi baru. Tapi kasus ini seakan terjebak di antara dua dunia. Terlalu banyak bukti yang bisa disalahartikan, dan terlalu sedikit bukti kuat untuk menetapkan pelaku. Pada tahun 2008, keluarga Ramsey akhirnya secara resmi dibebaskan dari kecurigaan, setelah pengujian DNA modern menyatakan mereka tidak cocok dengan sampel yang ditemukan. Tapi itu tidak membawa penutupan, hanya lebih banyak pertanyaan. Dan hingga hari ini, John Bennett masih belum mendapatkan keadilan. Satu-satunya yang pasti, ada seseorang di luar sana yang masih membawa rahasia kelam dari malam Natal 1996. Kasus John Bennett Ramsey bukan sekadar cerita kriminal. Ini adalah gambaran betapa sistem keadilan bisa runtuh karena media, asumsi, dan kesalahan penanganan di hari pertama. Seorang anak kehilangan nyawanya, dan dunia kehilangan kepercayaan pada kebenaran. Nama John Bennett kini menjadi simbol dari tragedi yang tak pernah selesai. Ia menjadi wajah dari misteri, korban dari sistem yang tidak bekerja seperti seharusnya. Dan hingga hari ini, kita hanya bisa bertanya siapa yang sebenarnya membunuh John Bennett. Apakah kebenaran akan pernah terungkap? Atau apakah ini akan menjadi salah satu misteri tergelap dalam sejarah Amerika yang terkubur selamanya? Satu hal yang pasti, malam Natal itu, ada rahasia yang belum pernah benar-benar terkuak. Dan mungkin tidak akan pernah.